Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara materi yang tidak boleh ditunda-tunda harus segera disampaikan untuk praktek membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena kita ini di awal-awal ini lebih mengutamakan praktek ya. Untuk teori nanti kapan-kapan bisa kita ajarkan secara detail mulai dari awal sampai akhir ya. Di antaranya yang harus saya sampaikan adalah cara membaca tasydid yang benar. Perlu diketahui bahwa tasydid itu identik dengan idgham atau sebaliknya idgham itu identik dengan tasydid. Jadi kalau idgham itu mesti ada unsur tasydid. Ini ada beberapa kesalahan yang sudah menjadi kaprah gitu ya. Tasydid itu dipanjangkan seperti muslihi ya, atau seperti fatul waladdallin ya, atau tasydid tidak menekan, umpamanya tidak menekan seperti iyyaka na'budu wa iyyaka ya, atau kurang menekan, umpamanya a'udzubillahi minasyaiton mestinya minasyaiton ya. Nah sekarang mari kita perhatikan tentang sejatinya idgham dan tasydid. Tasydid dan idgham itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk memberikan kemudahan di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna. Jadi aslinya ilmu tajwid itu di antara tujuannya adalah memudahkan. Seperti umpamanya alam nakhluqkum ya, bagaimana mengucapkan begitu kan sulit ya. Ya diidghamkan saja alam nakhluqkum. Seperti bismillahirrahmanirrahim ya. Terus lamnya diidghamkan kepada ra menjadi bismillahirrahmanirrahim, menjadi mudah ya. Seperti itu ya, yang harus difahami agar kita semuanya tidak punya perasaan atau keyakinan bahwa justru tajwid itu melelahkan atau membuat kita menjadi sulit di dalam mengucapkan. Justru malah memudahkan. Wa minal nasi man yaqulu ya, tidak enak ya. Satu hal yang perlu diketahui dan pegang betul ya, bahwa tasydid itu hanya tekanan. Tasydid tidak ada panjang. Ada orang yang membaca fathol dipanjangkan, alasannya karena tasydid. Membaca dol lamnya dipanjangkan, katanya karena untuk memastikan ada tasydid. Nah ini adalah salah kaprah gitu ya. Tasydid hanya menekan. Nanti ada huruf yang ditasydid terus memanjang sedikit. Nah itu memanjangnya bukan karena tasydid, tapi karena huruf itu memang memiliki sifat mengalirkan suara. Umpamanya minal mas, ditekan terus dialirkan suaranya. Lah mas memanjang itu bukan karena tasydidnya sin, tapi karena sin itu sendiri memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir. Kalau lam itu dialirkan sedikit, fathol, jangan fathol ya, fathol. Mengapa? Karena lam itu memiliki sifat tawassut. Ada suara mengalir, separuhnya rikhwah ya. Seperti waqaf pada mustaqor ya, ra itu bertasydid, ditekan. Kemudian suara ra itu dialirkan sedikit saja. Ada ulama tajwid di Syria yang mengatakan kalau seandainya tasydid itu memanjang, maka seluruh tasydid harus memanjang. Umpamanya baca Fatihah itu ya, dengan tasydid yang dipanjangkan akan menjadi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Seterusnya. Nah, bagaimana dengan bacaan seperti itu ya? Tidak betul ya. Tasydid hanya menekan.
Sehubungan dengan itu maka huruf yang bertasydid kalau memiliki sifat tawassut ya dialirkan sedikit karena tawassut itu suara mengalir separuhnya rikhwah. Seperti itu tadi. Fatul maka nabiyin ayyahul ya. Kalau ra ya mustaqir sedikit saja ya. Tapi tekanannya harus ada tekanan. Kalau huruf yang bertasydid itu tasydid dan diwakafkan ya, seperti minal mas ya, maka dialirkan dengan aliran rikhwah, yaitu alirannya lebih panjang daripada tawassut. Sampai umpamanya iya ya, iya itu memiliki sifat rikhwah. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ghayy ditekan kemudian dikasih rikhwah mengalirnya suaranya minal ghayy ya begitu ya. Wa kadzalika alqas samiri ya. Jangan samiri itu aja ya. Mana rikhwahnya? Sehubungan dengan itu maka mari kita koreksi bacaan-bacaan yang sudah terbiasa salah ya. Seperti baca iyyaka na'budu ya. Kalau dibaca terlalu menekan maka akan mengacaukan atau akan mengurangi sifatnya iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok bisa terus kemudian seperti ada saktah gitu ya. Nah itu salahnya apa? Salahnya iya itu tidak dikasih hak sifat rikhwahnya. Dia itu di samping rikhwah juga punya sifat lin juga apabila jatuh setelah harokat yang tidak sesuai. Ada lagi salah tidak menekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini salahnya bukan sifat rikhwahnya, tapi salahnya adalah tekanan pada tasydid itu tidak ada. Lebih salah lagi kalau iyyaka na'budu wa iya itu dikasih dengung. Iyyaka na'budu wa iya. Lalu dari mana datangnya dengung? Dengung tidak akan ada kalau tidak ada nun sakinah atau tanwin atau mim sakinah. Kalau tidak ada dengung. Karena huruf yang berdengung itu hanya nun, yang nun itu sama dengan tanwin ya, dan mim. Jadi begitu ya. Termasuk juga yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jangan yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, bacaan apa ini ya? Bahkan ada yang mengajarkan itu lebih dahsyat lagi. Minal hayy, minal hayy. Tidak betul ya. Yang betul adalah menekan, tapi menekan sambil berjalan. Setelah itu berilah hak sifat rikhwah atau tawassut, yakni mengalirnya suara itu. Kalau yang tawassut itu kan hurufnya lin umar itu ya. Lam, nun, ain, mim, ra, masing-masing ada mengalir sedikit. Lam, al, mim, am, nun, an, bukan ya tidak ya. Selanjutnya idgham itu ada kalanya mengandung dengung, ada kalanya tidak ya. Idgham yang mengandung dengung yaitu idghamnya nun bila bertemu huruf-hurufnya, huruf idgham bi gunnah itu berdengung. Kalau bertemu huruf yang lam dan ra itu tidak berdengung. Demikian pula idghamnya huruf-huruf selain nun, mim dan tanwin itu ya tidak ada dengung, seperti qalat ta'ifah, ta ketemu tak diidghamkan. Dari mana ada dengung ya? Tidak ada dengung ya. Walaupun tidak biasa disebut qalat ta'ifah itu idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, tidak ya. Karena sebutan bi gunnah bila gunnah itu khusus untuk masalah idghamnya nun dan tanwin dan mim. Ya. Nah, sehubungan dengan itu mari kita perhatikan adanya idgham sekaligus juga tasydid ya, karena idgham dan tasydid itu sama saja. Idgham itu an-nutqu bil harfaini harfan wahidan kasani bit tasydid ya. Idgham itu mengucapkan dua huruf dijadikan satu. Dijadikan satu itu dengan bentuk atau makhraj dan sifat huruf yang kedua. Kasani seperti huruf yang kedua. Ya. Seperti
Qalat ta'ifah, ya. Tak dengan tok dijadikan satu. Jadikan satu dengan bunyi tok, bukan dengan bunyi tak. Dengan cara mentasdid, ya. Nah, ini ada kalimat-kalimat yang biasanya suka salah. Seperti kata-kata asaw wa kanu. Asaw wa kanu tulisannya bukan ason tanwin kemudian wa kanu, tidak. Asaw itu tulisannya sod kemudian wawu. Wawunya disukun. Nah, wawu itu sukun jatuh setelah fathah. Maka dia itu bukan wawu mat, dia itu adalah wawu len. Kalau wawu len terus ketemu wawu maka harus diidghamkan. Idghamnya tentunya tanpa apa? Tanpa gunnah, karena tidak ada nun, tidak ada tanwin. Jadi yang betul asaw wa kanu. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, kalau ada yang membaca dengung-dengung pada kalimat seperti asaw wa kanu, awaw wa nasaru, ataw wa yuhibbuna, fanataw wa la tahina, uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar, ya. Ini semuanya jangan biarkan mereka itu mendengungkan. Katakan kepada mereka, dengung dari mana? Wong tidak ada nun, tidak ada tanwin, ya. Tidak ada dengung. Tapi juga harus diperhatikan jangan sampai idghamnya itu tidak ada rikhwahnya wawu, ya. Namanya asab wa kanu, atab wa yuhibbuna. Fanataw tidak betul, ya. Ya, fanataw ditekan tapi tidak sampai mandek, ya. Agar rikhwahnya wawu itu bisa terwujud, ya. Kemudian ada kalimat yang di situ banyak orang tergelincir, ya. Seperti qala ya laita qaumi ya'lamun di surat Yasin. Jadi qaumi itu adalah mim kemudian ya sukun, ya. Tapi ya ini ya mat, bukan ya len. Oleh karena itu maka harus dipelihara panjangnya. Tidak boleh diidghamkan menjadi qala ya laita qaumi ya'lamun, ya. Juga tidak boleh didengungkan seakan-akan qaumi itu qaumin, ya. Mim kemudian tanwin seperti liqaumi yaqilu liqaumi yatafakkarun liqaumi, seperti itu, ya. Semuanya kan tanwin. Cuma yang ini qaumi ya'lamun itu bukan tanwin, ya. Mim kemudian ya sakinah, ya-nya adalah mat, ya. Maka harus dibaca qaumi ya'lamun. Sama dengan kalimat an alihati ya Ibrahim. Maksud alihati, ya, tidak, ya. Sama dengan fi yaumin kana miqdaruh, ya. Nah, ini banyak tergelincir mendengungkan qaumi ya'lamun pada surat Yasin, ya. Ada lagi kesalahan yang agak lumrah lah. Ini bagi pelajar tajwid yang betul-betul masih rendah gitu, ya. Jadi ya bertasydid seperti iyyaka itu dibaca berdengung, ya. Seperti wa ayyadnahu biruhil qudus, ya. Ya ayyuhalladzina, salah lagi gitu, ya. Yang mungkin butuh penyempurnaan unsur-unsur sifat yang ada harus dipenuhi itu, ya, seperti ghairu mudhall. Nah, ini kita ini ngopeni ini apa saja. Pertama, mudhor panjangnya harus 6 harokat. Mengukur 6 harokat itu seperti apa? Ya, seperti ya Musa, ya itu 2 harokat, mu 2 harokat, sa 2 harokat. Jangan panjang-panjang, ya. Matnya itu menjadi pikiran bagi kita. Wis pastah turung, ya. Kemudian tekanannya ro, apakah sudah dor sudah ditekan ataukah hanya panjang tok dor ditekan. Istilahnya dikasih naber. Naber itu belayeran, ya. Dol, ya, bukan hentakan, ya. Kalau hentakan nanti itu menjadi menghentak-hentak dol, ya. Ya, dol, ya. Ra juga begitu, ya. Masih lagi kita memikirkan getaran ra. Bagaimana? Wina, apakah ada getaran? Ada getaran, ya. Kemudian
Ra itu memiliki sifat apa? Tawassut, yaitu dilepas dengan mengalirkan suara separuh daripada rikhwah. Termasuk shawaf. Ini bagaimana ini? Panjangnya 6 harokat diukur yang betul, jangan kurang, jangan lebih. Yang banyak itu kurang. Bagi orang pembaca tergesa-gesa ya, baca dengan hadar itu selalu shawaf gitu aja ya. Bagi yang baca hati-hati dilebih-lebihkan ya. Setelah sudah ketemu sukunnya atau tasdidnya fa, pastikan fa itu menekan. Dan pastikan fa-nya itu nanti mengalir dengan agak lebih panjang. Karena dia memiliki sifat rikhwah. Mengalirnya rikhwah bersama-sama dengan mengalirnya hamas. Yakni dua sifat rikhwah dan hamas itu mengalir bersama-sama. Kalau sudah membaca Quran itu seperti ini ya, harus ini, harus itu, ini dan itu. Mana mungkin kita bisa membaca Quran dengan ngebut gitu ya, tidak mungkin ya. Orang ngebut itu mesti banyak kekurangannya. Jangan-jangan kalau dihitung itu benarnya dengan salahnya lebih banyak salahnya, sehingga kita ini tekor. Maunya cari pahala tapi malah dapat dosa. Cuman alhamdulillah lah ada keterangan bahwa kesalahan itu ada kesalahan khafi, ada kesalahan jali. Kesalahan khafi hukumnya makruh saja ya. Tapi kalau makruh kalau terus-terusan ya gimana? Makruh itu kan tidak disenangi, terus-terusan aja ya. Lama-lama dimarahi atau dibenci. Sebenarnya di antara macam-macamnya idgham ya, jenis-jenisnya idgham, yang mana idgham itu nanti menimbulkan tasdid ya. Itu ada idgham kamil, ada idgham naqis. Kamil artinya sempurna, totalitas ya. Naqis artinya tidak sempurna. Dalam tajwid biasanya yang dibuat contoh itu ahadtu basattu. Ya, ahadtu ta idgham ke ta. Tapi ta itu tidak mau kalau seluruh sifatnya dan makhrajnya itu masuk ke ta. Dia itu menuntut masih ada rasa ta ya. Yang dipilih untuk rasa ta adalah itbaqnya. Ahad pojok lidah melekat ke langit-langit ya. Ahadtu. Tapi toknya sudah kehilangan qalqalah ya, kehilangan tebalnya dan lain-lain ya. Basattu juga itu. Nah ini kita tidak ada pilihan kecuali harus mengidghamkannya secara idgham naqis. Tidak boleh hattu basattu ya, ahadtu basattu ya. Ini walaupun tidak didengar dengan telinga. Kalau orang baca habtu itu ya, walaupun kita tidak melihat bibirnya, kita merasakan bahwa itu ta itu masih ada sisa sifat ya yang tidak dimasukkan ke ta. Adapun alam nakhluqkum di surat Mursalat ya, itu boleh dua wajah, boleh naqis, boleh kamil. Kalau nakhluqkum seperti enggak ada qaf itu kamil. Kalau nakhluqkum ya, qafnya itu ada tebalnya gitu ya, maka itu naqis. Terus jangan dikira bahwa idgham naqis dan idgham kamil itu hanya di 3 kalimat itu. Ternyata banyak kalimat-kalimat yang lain. Seperti kita membaca may yaqulu. Itu sebetulnya dia itu disebut idgham bi gunnah karena ada dengung ya. Dia itu juga disebut idgham mutaqarribain. Karena apa? Nun dengan ya itu diidghamkan bukan karena semakhraj, bukan karena sama sifat dan makhrajnya, tapi karena kedekatan. Juga disebut idgham naqis. Disebut idgham naqis karena apa? Nun itu sudah masuk ke iya, tapi dia itu tidak mau masuk seluruhnya. Dengungnya iya itu masih ada. Mestinya kalau masuk ke iya itu ya masyisan. May yaqulun, sudah nggak kelihatan, sudah nggak kedengaran ya. Lah ini bukan man yaqulu tapi may, kok sudah masuk iya, tapi kok ada may, ada dengung. Lah itulah yang menyebabkan dia disebut idgham naqis. Termasuk min waraihim ya. Min waraihim. Nun masuk ke wawu tapi nun masih ada dengungnya. Jadi tinggal satu sifat yaitu dengung yang tidak mau ditinggalkan ya. Terus di sini ini yang perlu diperhatikan bahwa ada dengung, tasdidnya itu tidak boleh dihilangkan ya. Jadi mesti harus ada menekan. Bukan may yaqulu tapi may yaqulu. Yang betul begitu may.
Jangan may yaqulu ya. May ya, nekan. Terus miwaraihim juga miwaraihim. Dua ini yang perlu diperhatikan. Nun mati ketemu ya, nun mati ketemu wawu di samping berdengung ada tekanan sebagai bukti menunjukkan bahwa itu adalah idgham. Idgham ada tasdid. Walaupun penulisannya itu tidak dikasih tanda tasdid di atas ya dan wawu. Berbeda dengan mir rabbihim. Mir rabbihim di atas ra ditulis tasdid. Min ladunhu di atas lam ada tasdid. Ya, tapi pengucapannya tetap sama. Penulisan dalam Al-Quran ada yang mayyaqulu itu di atasnya ada tasdid, di atas miwarahim di atas wawu ada tasdid. Yang terbanyak adalah tidak diberi tasdid. Alasannya apa? Karena idghamnya idgham naqis. Ya. Tapi pengucapannya ya tetap menekan. Ya. Jangan sampai tidak menekan. Adapun kalau min nikmatin mimmain itu ya ditulis dengan tasdid ya. Dalam pengucapannya sudah alami menekan ya. Tanpa diingat-ingatkan sudah menekan dengan sendirinya. Tapi kalau mayyaqulu kalau tidak diingatkan, wah mesti lupa, mesti lengah gitu ya. Nah, ini keterangan pelengkap tentang apa bedanya idgham naqis dengan ikhfa. Kalau ikhfa itu pas tengah-tengah antara izhar dengan idgham. Jadi orang mengucapkan ikhfa itu nun ketemu shin ya. 50% suara bunyi nun, 50% bunyi shin terus dicampur ya. Ya, bukan 50% itu separuh dulu, nun dulu baru kemudian tidak ya. Langsung diudak ya. Nun 50%, shin 50%. Makanya ikhfa itu bunyinya macam-macam ya, karena hurufnya, makhraj dan sifatnya macam-macam ya. Seperti bagaimana ikhfa'nya nun ketemu shin, apakah sama dengan nun ketemu kaf? Min syarri apa min syarri ya, beda-beda ya. Ada ikhfa tebal min qablu, ada ikhfa tipis minkum ya, seperti itu. Sampai ada orang yang bahas masalah antum itu yang benar antum ataukah antum ya. Setelah berdebat akhirnya diskusi ya, akhirnya kok sepertinya yang lebih benar itu antum, karena antum itu betul-betul tengah-tengah antara nun dan ta ya, begitu ya. Kalau idgham naqis itu idgham ya, tapi idghamnya itu seperti 90% gitu ya, atau 90 berapa persen ya, karena huruf pertama tidak masuk 100% kepada huruf kedua, seperti ahadtu, basattu, dan mayyaqulu itu dianggap naqis ya. Jadi demikianlah di antara keterangan-keterangan tadi, perhatikan mana yang kita biasa salah ya. Di antaranya yang biasa salah adalah idgham kurang tanpa menekan. Yaqulu ya. Kemudian yang kedua tasdid kurang maksimal. A'udzubillahi minasyaiton. Pastikan ya. Ada orang itu yang memang begitu, sudah dari sananya gitu ya. Setiap tasdid itu seperti tidak menekan-menekan ya. Kemudian diantaranya adalah itu tadi, seperti asaw wa kanu aw wa nasaru itu diberi dengung. Dari mana datangnya dengung? Apalagi iyaka dan ayyuha ayatna dikasih dengung, dari mana dengung itu ya. Kemudian kesalahan yang banyak terjadi yaitu tidak melihat tulisan dengan betul-betul, atau tadinya menghafal sudah betul lama-lama lupa ya. Seperti ya laita qaumi ya'lamun, dikira qaumi itu mim tanwin sehingga tidak didengungkan mi ya'lamun. Ya, seperti itu. Ini kesalahan yang biasa. Kemudian yang terakhir kesalahan yang biasa adalah menganggap bahwa tasdid itu memanjang. Padahal kalau ada panjang itu bukan bersumber dari tasdid itu. Sumber panjangnya adalah mungkin karena huruf yang disukun itu memiliki sifat rikhwah. Rikhwah itu suara mengalir, bukan sekedar lepas ya, mengalir gitu ya. Atau tawassut. Tawassut itu mengalir sedikit. Mohon diperhatikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.